Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Thohir dengan nomor induk mahasiswa 252093441, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, hari Kamis 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Sabilun Najah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan materi keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita absen terlebih dahulu, ya. Muhammad hadir? Hadir. Abdullah, Fayaz, Muad, Fatir, Abdullah. Sebelum kita memulai belajar, kita doa bersama. Ya, KM-nya silahkan memimpin Fayaz. Ya. Belum belajar kita berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa selesai. Doa selesai. Ya. Kemudian kita akan setelah berdoa akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya kita berdiri semuanya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana terima kasih atas lagu Indonesia Rayanya. Kembali duduk. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita insya Allah melanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya, yaitu apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Apa kira-kira siapa yang bisa jawab apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tidak hanya sebatas ciptaan begitu saja, tapi ada tujuan. Allah tidak sia-sia ya menciptakan manusia. Nah, di dalam syariat Islam, ya, Al-Quran itu tidak
sepenuhnya memberikan tata cara di dalam syariat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan syariat Islam atau untuk menjelaskan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pedoman hidup kita ada dua. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi korelasinya antara Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber kehidupan atau petunjuk, sementara as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dari Al-Quran tersebut. Karena contoh salah satunya misalnya Allah memerintahkan sholat. Apakah Allah memerintahkan sholat dalam Al-Quran sekaligus tata caranya? Tidak. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya bagaimana tata cara sholat. Ya. Kemudian tema hari ini kita akan membahas apa korelasi atau hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Ada yang tahu apa kira-kira hubungan dunia dan akhirat atau korelasi dari keduanya? Ya, nah itu yang akan kita pelajari insya Allah di hari ini. Fahimtum? Fahimna. Ya. Nah, tujuan paling mendasar dari penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam Islam itu tidak hanya bermakna ya ritual seperti sholat puasa, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Ya. Apa? Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Ya. Paham? Nah, kemudian ya, kehidupan dunia dan akhirat dalam pandangan Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, Ustaz ulang, lihat kehidupan dunia dan akhirat dalam pandangan Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa kehidupan dunia ya untuk meraih apa? Kehidupan akhirat. Kehidupan dunia untuk menanam, sementara kehidupan akhirat untuk apa? Untuk memetik buah dari hasil tanaman kita selama di mana? Di dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, kita bacakan saja dulu. Dunia adalah tempat manusia untuk diberikan kesempatan untuk berusaha, beribadah, dan mengumpulkan bekal amal sebagai persiapan menuju kehidupan yang kekal. Ya, Islam lihat ke atas, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan di dunia itu penting. Namun tidak boleh melalaikan tujuan utama, yaitu kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Ya, paham itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Siapa yang mau baca?
Siapa yang mau baca? Coba baca. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalawatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya Allah, barakallah. Ya, bunyinya fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya bahwa ya, jika ini potongan ayat ya, maka jika sudah menyelesaikan apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, ya, kesimpulannya jika ibadah sudah dilaksanakan, yaitu sholat, di sini khitabnya adalah sholat Jumat, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya, ya, ketika kita bertebaran di bumi, maka jangan lupa siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas, ya. Agar kenapa? Agar kamu menjadi orang beruntung, ya. Agar kamu menjadi orang beruntung. Nah, disinilah diantara ayat dalil yang menunjukkan bahwa ada kesinambungan antara kehidupan apa? Di dunia dengan kehidupan di akhirat. Harus seimbang. Di dunia kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Di dalam beramal, di situ ada yang harus diluruskan. Apa itu? Niat, tawakal, keikhlasan, dan seterusnya, agar kita bisa mencapai kehidupan yang abadi, yaitu apa? Akhirat. Tidak bisa dipisahkan antara dunia dengan akhirat, ya. Jika, nah ingat di ujungnya, jika kamu ingin menjadi orang beruntung atau ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang menjadi orang muslim yang taat, dan tujuannya tidak bisa kita pilihan kedua, tujuan akhirat atau tujuan kita hidup di dunia adalah ingin mencari ridho Allah. Jika kita sudah dicintai dan diridhoi oleh Allah, artinya ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita akan menempuh rumah terakhir, yaitu apa? Surga. Oleh karena itu, perjalanan kita hidup di dunia ini, ya, ada korelasinya antara kehidupan dunia dengan akhirat. Contoh, pekerjaan di dunia. Apa contohnya? Kita sedang apa ini? Belajar. Seorang ayah bekerja di luaran. Mencari apa? Mencari nafkah. Nah, semua kegiatan di dunia ini agar menjadi ladang yang menghasilkan ridho Allah, maka harus disesuaikan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Itu untuk apa? Beribadah. Ya, kita belajar niatkan untuk beribadah. Bukan hanya kita belajar ingin menjadi orang sukses di dunia saja, tidak bisa. Ya, seseorang mencari nafkah tidak hanya sebatas mencari nafkah untuk kebutuhan perutnya saja atau keluarganya saja, tidak bisa. Akan tetapi di sana kita harus dibarengi dengan niat yang baik agar kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan benar. Fahim tum? Nah, untuk lebih jelas lagi pembelajaran kita, insya Allah akan dibuatkan kelompok, ya, buatkan kelompok kalian agar bisa berkomunikasi, berdiskusi bersama teman-temannya untuk mencari apa kegiatan-kegiatan di dunia
yang sering kalian lakukan dan apa kegiatan ibadah yang sering kalian lakukan, agar bisa korelasi apa pekerjaan kalian yang kalian atau apa amalan kalian yang dilakukan di dunia dan apa bentuk ibadah yang kalian sering lakukan di dunia ini. Ya, oleh karena itu sebelum dibagikan tugasnya, silahkan membuat kelompok terlebih dahulu. Ya. Kursinya putarkan aja. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Bikin kelompok, putar mejanya bersama kamu mundur. Melingkar ya. Nah, satu lagi. Ya. Nah, seperti itu. Yang lain juga sama. Boleh. Mundur. Maju. Ya. Mundur. Nah. Ya. Baik. Mundur. Kamu ke sana, ikut ke sini. Ya. 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 Sudah siap semuanya? Ya, keluarkan kertasnya, keluarkan pensilnya. Sudah siap? Ya, tidak ada yang main-main. Ya, tidak ada yang main-main. Baik. Pertama kita akan mengetahui di antara isi atau tafsir dari surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya. Atau di antara isi kandungan dari surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di situ tadi Ustaz sampaikan bahwa Allah memerintahkan bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan apa? Ibadah. Ya. Setelah melakukan ibadah. Sudah? Disiapkan kertasnya? Ya. Yang lampiran 2 ya, yang ada lampiran 2 itu. Yang ada lampiran 2. Nah, isi yang halaman berikutnya, lampiran 2 halaman berikutnya di belakang. Nah, di situ ada usaha dunia, terus ada ibadah kepada Allah. Ya. Silahkan tulis 3 contoh usaha dunia apa saja, ya. Kemudian di situ ibadah kepada Allah apa saja. Silahkan tulis. Ibadah kepada Allah apa saja. Usaha dunia dulu. Tulis ya, tulis. Usaha dunia. Tulis aja. Bebaskan. Kerja. Ya. Usaha dunia 3, usaha ibadah yang sering kalian lakukan juga 3. Silakan berdiskusi. Apa contoh ibadahnya? Set, Ya. usaha duniawi ada apa aja? Oh, baik. Contoh usaha dunia di sini misalnya menjadi guru, pinter, bagus. Ya, bisa. Nomor 2 apa? Misalnya tadi mencari Mencari nafkah. Nah, Siap. ya. Bisa? Bisa. Masya Allah. Ustaz, Ya. tanya, kalau usaha duniawi satu lagi apa Ustaz? Baik.
Usaha Duniawi. duniawi. Di sini mencari nafkah. Masya Allah, bagus. Menuntut ilmu. Satu lagi. Apa? Hah? Berdagang. Ya, berdagang. Syukur Ustaz. Ya, Masya Allah, hebat. Yang lain gimana? Pada bisa semuanya? Ya, silakan diskusi. Silakan diskusi. Usaha dunia dengan ibadah yang sering kalian lakukan. Kan banyak. Membaca Al-Quran juga bisa. Ya, puasa juga bisa. Ya. Ya, silahkan diskusikan. Silakan. Ya. Bekerja, zakat, berbakti. Masya Allah, hebat. Jika sudah, dari masing-masing kelompok nanti membacakan hasil diskusi kalian. Ya, diskusi kalian akan dibacakan di hadapan teman-temannya. Ya, silakan kelompok ini. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. 3 contoh usaha duniawi. Pertama, ikhtiar mencari rezeki. Kedua, sabar menghadapi musibah. 3, mencari nafkah. 3 contoh ibadah kepada Allah. Pertama, sholat. 2, mengaji Al-Quran. 3, berdoa kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kemudian kelompok 2 maju semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. Usaha duniawinya: 1, mencari nafkah. 2, menuntut ilmu. 3, berdagang. Beribadah kepada Allah: 1, sholat. 2, zikir. 3, puasa. Syukron, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Satu lagi ya, satu lagi dari kelompok 3. Maju sini semuanya. Ya. Pasang. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. 3 contoh usaha duniawi yang halal dan 3 contoh ibadah kepada Allah. Usaha duniawi: mencari nafkah, menuntut ilmu, dan berbakti kepada orang tua. Ibadah kepada Allah: sholat, puasa, dan berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali duduk seperti semula dengan tertib. Dengan tertib. Ayo. Yuk. Baik, Masya Allah. Bagus-bagus semuanya ya.
bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ini kebanggaan bagi kita bersama bahwa kita ya sudah bisa membedakan atau sudah bisa mengkorelasikan antara pekerjaan yang sering kita lakukan di mana di dunia dan berkaitan dengan ibadah. Kenapa demikian? Ingat tadi ya di pendahuluan pertama bahwa korelasi antara kehidupan dunia dengan akhirat ya itu tidak bisa dipisahkan. Kehidupan dunia Allah perintahkan untuk beramal sehingga amal tersebut bisa diraih hasilnya di mana? Di akhirat. Fahim tum? Nah, lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang mereka bisa meraih atau menginfakkan hartanya di jalan Allah demi apa? Demi akhirat. Banyak sekali. Salah satunya atau diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Tolha, dan seterusnya. Mereka rela mengorbankan, menginfakkan hartanya di jalan Allah demi membantu atau demi membela agama Islam saat itu. Ya, oleh karena itu, kalaulah mereka tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maksudnya tidak mungkin atau berat mereka menginfakkan. Akan berat. Bagaimana Abu Bakar menginfakkan hartanya? Ya, semuanya, bahkan ketika ditanya adakah harta yang tersisa? Apa jawaban Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Bahkan Abu Bakar bisa mengalahkan siapa? Umar bin Khattab di dalam berinfak. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita di antara faidah atau hasil dari pembelajaran ini pada hari ini bahwa usaha yang kita lakukan di dunia kita tingkatkan demi apa? Meraih kehidupan akhirat. Agar kenapa? Kita tidak terlena oleh kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat kita tinggalkan, atau lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi tanpa dibarengi untuk mengingat Allah. Seperti tadi, di antara jawaban kalian atau di antara presentasi kalian ada yang mengatakan usaha dunia adalah mencari nafkah. Agar kita dalam mencari nafkah tidak semata-mata mencari nafkah, ya, agar ada hubungannya dengan ridho Allah, maka yang bisa merubah tersebut adalah niat bagaimana kita ikhlas di dalam mencari nafkah. Bukan hanya sebatas mengisi perut atau memberikan nafkah pada keluarganya saja, tidak. Ya, jadi niat yang bisa membedakan. Kemudian ketawakalan juga sama. Ya, di antara kaitannya antara kehidupan dunia dengan akhirat. Selain ikhlas, kita bertawakal kepada Allah. Ya, bersungguh-sungguh ketika belajar. Ketika mencari nafkah tidak asal-asalan. Ketika sholat juga sama. Kenapa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah apapun kegiatannya di dunia ini. Ya, bahkan ketika kita olahraga pun sama. Bisa bernilai ibadah jika kita betul-betul diniatkan kepada Allah. Fahim tum semuanya? Sebelum agar konsentrasi kita lebih aktif lagi, ya, berdiri semuanya. Konsentrasi, kembali konsentrasi. Hati-hati di belakang.
hati-hati di belakang. Ya, konsentrasi. Ikutin perintah Ustaz di depan. Ya, siap. Siap, konsentrasi. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Pegang telinga. Yang salah nanti ke depan ya. Pegang kaki. Masya Allah. Pegang mata. Masya Allah. Yang salah nanti ke depan ya. Pegang kepala. Pegang gigi. Masya Allah. Silahkan duduk kembali. Ya, alhamdulillah antusias sekali ya hari ini. Masya Allah, hebat-hebat kalian. Ya, kita seorang muslim harus menjadi seorang muslim yang kuat saat beramal agar kita bisa maksimal dalam meraih apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum ditutup, ya Ustaz akan memberikan pesan agar betul-betul kalian bisa sungguh-sungguh di dalam beramal. Contoh, kalian keluar kelas nanti misalnya ada kegiatan sholat, ada kegiatan membaca Al-Quran atau mengaji, atau kalian berinfak, bersedekah kepada teman. Tolong, 3 kegiatan ini harus betul-betul niatkan kalian melakukan tersebut semata-mata ingin mencari ridho Allah. Kemudian kalian kegiatannya ya dicatat, besok dikumpulkan. Kegiatan kalian, kegiatan harian kalian ya apa? Kemudian ibadah kalian yang sering kalian lakukan itu apa? Besok dikumpulkan. Fahimtum semuanya? Ya. Sebelum ditutup, ya, kita akan membaca doa bersama, doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.